Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah tuh yang itu. Tanggal 3 November, sebenarnya dari minggu-minggu lalu cuman Kang Emilnya sibuk. Ya. Kami Dewan Pimpinan Pusat beserta jajaran Forkabi siap memenangkan pasangan Ridho nomor urut 1 dan mudah-mudahan setelah hari ini orang Betawi umumnya dan Forkabi khususnya paham ya kenapa kita memilih Ridho. Karena secara emosional Bang Ridho ini, pasangan Ridho ini lebih tepat untuk kaum Betawi. Dan kami paham betul Gubernur DKJ harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Itu poinnya. Kenapa kita memilih pasangan Ridho. Forkabi sendiri ini juga satu aja gitu ya Bang, ya kan beredar juga di luar sana mungkin yang Forkabi mendukung pasangan yang lain di Jakarta atau gimana Bang? Forkabi hanya satu. Forkabi di bawah Majelis Tinggi Bang Haji Nahrawi Ramli dan saya sebagai ketua umum. Kalau ada itu Forkabi abal-abal. Bang, kan kalau menurut kita kan 2 minggu lalu kan Forkabi mendukung Pramono Anung. Iya. Forkabi benar apa gimana? Itu yang tadi saya bilang dan presentasinya paling 0, ya. Oke? Cukup. Kang Erta, Bang Erta. Ya. Mbak Benara dulu, tokoh. Ya, terima kasih. Kami dari Forkabi, Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia, yang sejak awal sudah mempelajari rekam jejak Kang Emil, kemudian juga rekam jejak Pak Suswono. Sehingga dari needs, dari kebutuhan kaum Betawi, maka Kang Emil dan Pak Suswono lah yang tepat menjadi pilihan kami. Dan hari ini kami juga sudah menyampaikan aspirasi kami kepada Kang Emil, Bang Emil sekarang dipanggilnya ya, sudah menyampaikan aspirasi dan beliau sudah memperhatikan aspirasi kami. Insya Allah kita bergerak bersama-sama untuk nanti dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum Betawi. Ya, kira-kira itu, ya. Baik. Ya, hari ini hari yang saya tunggu ya, dukungan secara tegas, secara kuat dari Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi. Ini yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pak Ihsan, dan Pak Nahrawi Ramli sebagai MPT menunjukkan inilah Forkabi yang sebenarnya, ya, solid, dan tentunya saya juga mendapatkan kehormatan sebagai anggota kehormatan Forkabi. Kalau salah satu anggotanya sedang butuh dukungan, tentu keluarga besar harus mendukung, kira-kira gitu ya. Nah, itulah hal yang utama, saya sudah masuk sebagai keluarga besar Forkabi. Kemudian komitmen tentu semua untuk kepentingan masyarakat. Ingin mendirikan lembaga adat dalam bentuk perda, dana abadi, situs-situs gitu ya. Saya tambahi tadi dengan kurikulum berbasis budaya Betawi di sekolah-sekolah. Kemudian ditambahi dengan program arsitektur ya. Nanti gerbang-gerbang masuk kampung kita desain gerbang Betawi supaya ada visualnya. Kita ada dukungan sebulan sekali ada festival kan, pasar malam, itu untuk melestarikan budaya-budaya Betawi. Nah, apalagi Bang Ali Sadikin juga sebagai gubernur terbaik Jakarta, kebetulan juga satu kampung dengan saya kan. Nah, ditambahi tadi saya sampaikan, kalau yang dicari pengalaman pernah ngurus Jakarta, saya pernah ngurusin sebagai staf ahli gubernur. Kalau yang dicari adalah calon yang pernah pengalaman ngurus masyarakat, ya apalagi 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur kan. Kalau yang dicari yang pengalaman kota global, ya memang saya 7 tahun di luar mendesain kota-kota global. Mudah-mudahan ya semua rekam jejak istilahnya Pak Nahrawi Ramli itu bisa disebarluaskan oleh anggota Forkabi dalam sisa waktu 3 minggu di kampung-kampung di mana-mana dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah pasangan Ridho bisa menang satu putaran. Amin. Amin. Pendidikan berbasis Betawinya itu akan kita diterapkan di tingkat semua sekolah atau nanti gimana kan mekanismenya mungkin sedikit? Yang mana? Yang pendidikan berbasis
berbasis Betawi akan Ya, jadi pendidikan karakter itu menambahi, bukan pendidikan menghafal ini itu lagi. Ada ekstrakurikuler yang berbasis budaya kan, sehingga anak-anak sekolah bisa jago pantun, belajar palang pintu, pas Agustusan ngelenong gitu kan. Nah, jadi yang melestarikan tidak hanya sanggar-sanggar budaya, tapi juga sekolah-sekolah. Kemudian karakter sopan pada orang tua, tegas pada kemudorotan kan, ala-ala Betawi yang ekspresif harus ada di sekolah-sekolah. Itu yang dimaksud. Kota boleh global, budaya lokal tetap menjadi kearifan lestari. Termasuk program beasiswa tadi kan ada jalur khusus yang Ya, memang itu adalah diskresi dari gubernur nanti. Ya, khusus kaum Betawi banyak curhatan, susah mendapatkan beasiswa. Ya nanti dengan Forkabi kita hitung ya berapa banyak kaum Betawi yang anaknya kesusahan sehingga kita dahulukan dengan program afirmasi. Kang ini yang program kesehatan Pak berkaitan dengan apa dokter gitu ya. Ya, itu udah sering saya lakukan. Itu semua yang saya lakukan ya, Bapak Ibu, para media. Semua itu curhatan warga, bukan selalu inovasi saya. Pak, saya nggak bisa ke puskesmas, nggak bisa gerak, disabilitas, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang nolongin. Udah disabilitas dia sedih, nah kan? Maka negara hadir, saya bilang, dalam bentuk negara melayani, dalam bentuk kalau kesehatan dokter keliling, dibayarin gubernur, mereka yang susah kita datengin kan begitu. Rumah yang rusak kita benerin dengan program inovasi. Sekolah yang mahal kita gratisin. Jadi itulah insya Allah dalam 5 tahun banyak hal baik dipertahankan, tapi mohon izin banyak hal-hal baru juga akan dihadirkan. Oke ya? Kang, sedikit lagi satu menyikapi Kang, ini kan kemarin Kang juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi, dan ini terbaru Mas Hasto dari Sekjen PDIP bilang kalau sebenarnya ini langkah dibilangnya sih mentalitas kalah gitu, karena elektabilitasnya Kang Emil mungkin berada di bawah gitu. Nah ini kalau Kang Eka sendiri gimana sih melihat itu? Kita bicara fakta ya. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Mayoritas survei kan kita menang. Berarti argumen pertama sudah patah. Yang kedua, saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah tuh yang itu. Kalau saya datang itu bukan mental kalah, itu mental patriot, mental berbasis adab, menghadiri undangan orang tua, apalagi 2 presiden. Saya kira itu argumentasinya. Satunya mungkin yang mengklaim didukung anak abah gitu ya Kang, atau beda lagi? Kan surveinya ada, anak abah itu surveinya 60% mencoblos Ridho, silakan bedah oleh media surveinya. Bukan klaim-klaim dari saya hanya membacakan hasil survei bahwa 60% pemilih Anies Baswedan terkonfirmasi memilih Ridho.